Saya ulangi lagi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di sini temanya kita sharing santuy ya bersama para maba-maba dari universitas, mulai dari UB, UNED, sama UGM. Apakah sudah terlihat? Bagaimana? Sudah Bu, sudah terlihat Bu. Ya, oke. Sudah terlihat. Ya, terima kasih ya. Sekali lagi yang barusan masuk ya, yang belum kenal saya, nama saya Isti Retno Pramudiawardani ya. Saya mengajar matematika. Pasti kalian tanya, guru matematika kok mau sharing ya? Ini karena saya setiap tahun sama teman-teman ya, itu biasanya kita saling memberikan konsultasi untuk pemilihan jurusan pada SNMPTN. Di sini ya, yang nanti yang akan kita bahas, ini adalah yang pertama, kalian pasti sudah tahu ya, yang jalur masuk PTN, terutama untuk yang alumni ya, untuk yang maba, tapi untuk siswa-siswa yang dari SMA, mulai dari kelas 12 khususnya, yang akan memasuki perguruan tinggi negeri mungkin ada yang belum mengetahui jalur masuk ya. Kemudian yang kedua, ya di sini yang akan saya paparkan adalah bagaimana strategi masuk SNMPTN. Ini menurut saya loh ya, ini opini saya yang selama ini alhamdulillah banyak yang lolos di perguruan tinggi negeri. Kemudian yang ketiga, kita nanti akan sharing maba 2020 jalur SNMPTN, ya, baik secara yang pakai UKT itu ataupun dengan menggunakan KIPK. Maba yang saya ambil dari SNMPTN itu adalah dari UNER sama UB ya. Kemudian untuk SNMPTN KIPK dari UNED sama UM. Nah, nanti di sini kalau kita sharing kalian boleh tanya ya, boleh tanya bagaimana kok bisa masuk SNMPTN-nya melalui UNER, UB ataupun menggunakan KIP. Kemudian ya kita sharing juga dengan maba jalur SBMPTN ya. Selain jalur SBMPTN, di sini juga ada maba 2020 yang menggunakan jalur mandiri ya. Kemudian ada sesi tanya jawab. Nanti kalian boleh tanya ya. Ataupun nanti kalau belum ada jawaban maka akan saya berikan mungkin di YouTube ya. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan. Kemudian kesimpulan dan yang terakhir adalah penutup. Selanjutnya ya, jalur masuk kegiatan dan tambahan dari Polinema Polteknik. Oh iya, ya saya lagi lupa saya. Ada tambahan dari mahasiswa Polinema ya. Kemudian ya, jalur masuk perguruan tinggi negeri yang seperti kalian ketahui ya berdasarkan LTMPT ada 3 ya. Yang pertama adalah jalur SNMPTN. Ini untuk para alumni ini sudah sangat paham sekali ya. Jalur pertama ini ya. Jalur pertama ini khusus untuk nilai rapat dan yang mempunyai prestasi ya. Jadi ini berdasarkan nilai akademik saja ataupun keduanya ya, nilai akademik dan prestasi. Kemudian untuk menjadi peserta SNMPTN ini ya nanti akan jelaskan di slide selanjutnya. Tapi yang jelas kalian ikut SNMPTN ini gratis ya, sama tidak dipungut biaya sama sekali. Jadi jangan khawatir nanti kalau nama-nama kalian itu ikut ya sama sekolah misalnya sudah di peringkat terus ternyata kalian ikut SNMPTN ya jangan sia-siakan ya, sia-siakan. Apalagi ini gratis ya. Tidak semua temanmu itu mempunyai kesempatan yang sama ya. Jadi kalau kalian diberi kesempatan untuk ikut SNMPTN, gunakan sebaik-baiknya. Kemudian jalur yang kedua itu SBMPTN. Ini minimum yang diterima kuotanya itu 40%. Ini berdasarkan hasil UTBK saja ya, hasil UTBK saja atau hasil UTBK dan kriteria lain yang ditetapkan bersama oleh PTN.
Dan ini pelaksanaan tesnya menggunakan komputer. Dan biayanya ini ditanggung oleh peserta. Nanti saya jelaskan di slide selanjutnya ya. Dan ada yang juga disubsidi dari pemerintah. Jadi jangan khawatir ya untuk kalian ya, untuk para siswa kelas 12 yang belum mendapat kesempatan di SNMPTN ya, ataupun nanti yang nanti gagal ya di SNMPTN, kalian sudah harus siap untuk SBMPTN. Kesempatan SBMPTN ya bagi kalian itu sangat luas ya. Kenapa? Karena yang diambil itu kuotanya 40%. Jadi jangan khawatir ya, jangan khawatir. Kemungkinan mungkin di SNMPTN kalian kalah dalam nilai rapor, tapi ketika SBMPTN kalian akan lebih diterima. Tapi ya ini ada modalnya juga ya untuk SBMPTN itu ya, karena tes nanti menguji kemampuan kalian ya, tapi jangan takut. Kemudian jalur yang ketiga adalah seleksi mandiri ya. Jika kalian di SNMPTN sudah tidak diterima, kemudian SBMPTN-nya pun juga diterima, maka kalian bisa mengikuti seleksi mandiri. Dan maksimum ini 30%. Banyak universitas-universitas ya yang melaksanakan seleksi mandiri ya. Ada yang bayarnya itu mungkin lebih mahal ya kalau seleksi mandiri, atau ada yang bayarnya itu ya sama sesuai dengan ketika masuk SNMPTN SBM sesuai dengan UKT-nya masing-masing. Nah, itu ada 2 universitas ya. 2 universitasnya itu apa saja? Yaitu dari UI sama UGM. Ya, jadi nanti akan ada maba ya dari vokasi UGM. Nanti kita cerita banyak-banyak ya dengan para maba. Selanjutnya ya, jalur SNMPTN 2021, jalur rapor dan prestasi, persyaratan sekolah ya, persyaratan sekolah yang mengikuti jalur SNMPTN. Yang pertama adalah SMA atau MA atau SMK yang mempunyai NPSN. Kemudian ada ketentuan akreditasinya. Jika akreditasinya A, maka 40% terbaik di sekolahnya. Jadi kalian ya, untuk SMA itu kan biasanya ya ada jurusan IPA, IPS atau bahasa ya. Nah, itu diambil dari IPA-nya, jumlah total IPA-nya berapa gitu ya. Misalkan jumlah total siswanya 100, berarti 40%-nya kali 100 ya. Jadi 40 anak yang katut begitu ya. Katut masih SNMPTN, belum diterima di jurusannya ya, masih hanya katut di seleksinya itu. Kemudian kalau akreditasi B, 25% terbaik di sekolahnya. Kemudian akreditasi C dan lainnya hanya 5% terbaik di sekolahnya. Yang ketiga ini mengisi pangkalan data sekolah dan siswa PDSS. Nah, ini yang mengisi Bapak Ibu guru BK ya. Yang saya tahu, guru BK saya sangat bagus sekali dan sangat teliti, dan mereka sudah cepat ya. Sebelum pembuatan akun LPMP berakhir, 2 minggunya sudah disiapkan. Mungkin sekolah kalian yang lain juga seperti itu ya. Kemudian persyaratan peserta. Ya ini, persyaratan peserta siswa SMA atau MA atau SMK kelas terakhir, kelas 12, pada tahun 2021 yang memiliki prestasi unggul. 1. Memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing PTN. Yang kedua, memiliki NISN dan terdaftar di PDSS. Yang ketiga, memiliki nilai rapot semester 1 sampai 5 yang telah diisikan di PDSS. Dan yang keempat, peserta wajib yang memilih program studi bidang seni dan olahraga wajib mengunggah portofolio. Nah, ini pengalaman 2 tahun yang lalu ada salah satu alumni ya yang keterima di siswa ya, yang keterima di UNESA jurusan pendidikan seni tari, dia juga mengupload portofolio. Kemudian untuk pilihan program studi, perhatikan ini ya, setiap siswa dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. 2. Jika memilih 2 program studi, salah satu harus berada di PTN pada provinsi yang sama dengan SMA atau MA atau SMK asalnya. Jika memilih 1 program studi, dapat memilih PTN yang berada di provinsi manapun. Ya, ini perhatikan. Yang pertama ya, ketika kalian memilih program studi, di sini dijelaskan syaratnya ya.
Setiap siswa hanya dapat memilih 2 program studi dari 1 PTN atau 2 PTN. Jadi 1 PTN itu kalian bisa memilih 2 program studi atau 2 PTN ya, 2 PTN satu-satu begitu ya. Kemudian kalau yang ini, jika memilih 2 program studi, salah satu harus berada di PTN atau provinsi yang sama. Contohnya ya, kalau kalian ini adalah siswa di Blitar ya, misalkan di SMAN 3 Blitar ya, kalian itu mau mengambil SNMPTN, misalkan mengambil universitasnya itu ya, misalkan UB dengan misalkan saja UNS gitu ya. Nah, satunya itu kan asal SMA-nya kan dari Jawa Timur ya, dari Jawa Timur berarti kita milih satu Jawa Timur dan satunya di provinsi yang lain. Itulah kemudian setelah itu ada lagi yang di sini, jika memilih hanya satu program studi saja, kalau hanya satu ya, kalau hanya satu program studi saja, maka kalian itu bisa memilih di PTN di provinsi manapun. Contohnya misalkan, oh saya hanya mau ingin memilih kedokteran UGM, ya sudah satu saja, tidak memperhatikan latar belakang sekolah kita ya. Kemudian yang ketiga ini dicatat ya, diingat-ingat ini ya, disarankan tidak lintas minat ya, tidak lintas minat ya, yang IPA jangan linjur ya, linjur ke IPS ataupun sebaliknya ya, disarankan ini ya, tolong dicatat tidak lintas minat. Nah ini sudah ketentuan yang ada di LTPMPT ya, jadi kalian jangan coba-coba ya, coba-coba. Oke. Selanjutnya jadwal kegiatan SNMPTN di sini yang mulai tanggal 4 Januari. Nah, kita sekarang ini tergantung sekolahnya masing-masing ya. Yang jelas nanti tanggal 1 Februari itu akunnya harus sudah disimpan ya. Akun di LTMPT ya, di situ. Pendaftaran untuk SNMPTN ini ya, pendaftaran ini adalah, ingat ini, tanggal 15 sampai 24 Februari 2021. Oke, kalian ya, adik-adik ya, silahkan mulai tanggal 15 sampai 24 pendaftaran SNMPTN. Ya. Rata-rata ya, di sekolah-sekolah ini kan semuanya sudah di peringkat ya, di peringkat itu berdasarkan akreditasinya, maka kalian untuk saat ini hanya tinggal hanya tinggal memantapkan pilihan mau pilih yang mana, terutama yang sudah keterima SNMPTN. Tapi yang belum keterima SNMPTN ya, maka kalian harus berjuang, semangat terus berjuang ya, untuk mengikuti SBMPTN yang tidak akan lama lagi. Apalagi ini sekarang kita banyak pembelajaran yang online ya karena pandemi ya. Saya harapan kalian lebih banyak belajar ya, jangan jadi kaum rebahan, oke? Kemudian ya dicatat ini dilingkari ya, pengumuman hasil SNMPTN 22 Maret 2021. Nah, 22 Maret 2021 itu pengumuman hasil SNMPTN. Kemudian ya, untuk peserta ulang lulus SNMPTN lihat di halaman PTN penerima. Nah, ini sekarang strategi masuk SNMPTN ya. Silahkan di stay tune ya, strategi masuk SNMPTN. Nah, yang pertama ya, faktor penting dalam penilaian SNMPTN. Yang pertama yang mempengaruhi adalah satu, faktor sekolah. Yang kedua adalah faktor siswa. Kemudian yang ketiga adalah faktor lain. Ya, jadi kalau kalian begini, kenapa ya kok saya tidak terima, padahal nilai saya mungkin lebih tinggi daripada temannya tadi ya. Ini kita perlu kaji faktor-faktor yang mempengaruhi penilaian SNMPTN. Yang pertama adalah faktor sekolah. Oke, faktor sekolah. Yang pertama itu dilihat dari akreditasi sekolahnya. Yang tadi ya, yang A, kategori B, kategori C. Kemudian, banyaknya jumlah alumni yang pernah diterima di perguruan tinggi negeri terkait via jalur SNMPTN atau rapot. Banyaknya jumlah alumni yang pernah diterima.
Selanjutnya, IPK dan prestasi alumni di PTN terkait. Ya, jika seperti kakak-kakak sekalian ini ya, yang para alumni MAB ini ya, mereka di sana belajar dengan keras ya, sehingga IPK-nya tinggi, prestasinya tinggi, maka nanti adik kelasnya ya, insya Allah akan banyak yang diterima di universitas tersebut. Beda lagi kalau di universitas itu para maba ya, yang ini beler gitu istilah ya, itu ya berarti nanti akan mengurangi jumlah kuota dari sekolah tersebut. Jadi kalau kalian memang masuk SNMPTN, belajarnya sungguh-sungguh ya, biar nanti IPK-nya tinggi, prestasinya bagus, sehingga adik kelasnya ya nanti akan banyak yang diterima. Oke. Ini faktor sekolahan ya, karena akreditasi sekolah diperlukan bagi masyarakat, karena hasil akreditasi itu menggambarkan mutu sebuah sekolah. Ya, mutu sebuah sekolah dilambangkan dengan akreditasi. Badan Akreditasi Nasional Sekolah atau Madrasah adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada standar nasional pendidikan. Kalau alumni tadi ya, jika alumni di sebuah PTN banyak, artinya sekolah tersebut sudah bisa dipercaya memiliki kualitas yang bagus, sehingga memiliki peluang yang lebih besar. Oke, itu tadi dari faktor sekolah. Kemudian faktor siswa, ya, ini yang paling utama ya, paling urgent ya, faktor siswa. Yang pertama adalah nilai rapot ya. Nilai rapot ini adalah sangat krusial ya untuk SNMPTN ini ya. Jadi kalian harus betul-betul melihat nilai rapotnya, dan kalian juga harus sadar diri ya. Sadar diri maksudnya apa? Dengan nilai sekian itu saya mau kemana itu ya, harus buka mata, buka telinga, buka hati ya. Jangan sampai kalian itu misalkan nilainya masih kurang dari standar universitas tersebut, sama banyak nyengkel istilahnya itu ya. Jadi perhatikan nilai rapot. Kemudian dilihat konsistensi nilai. Konsistensi nilai itu apakah nilainya itu stagnan tetap, ataukah naik, ataukah turun, ataukah naik turun ya. Tapi yang di sini yang dimaksud konsistensi nilainya itu minimal tetap atau usahakan naik. Kemudian yang ketiga adalah prestasi siswa. Prestasi siswa yaitu bisa dibuktikan melalui sertifikat akademik atau non-akademik. Ya, untuk prestasi siswa, sertifikat akademik atau non-akademik ini misalkan nanti akan saya bahas di slide selanjutnya, oke? Di sini faktor siswa ya, ini nilai rapot. Rapot ini adalah yang penting ya, menjadi penentu untuk seorang lolos SNMPTN atau tidak. Rapot yang bisa digunakan itu mulai dari semester 1 sampai dengan semester 5 ya, 1 sampai semester 5. Kalian harus berjuang ya, terutama untuk adik-adik ya, yang mungkin saat ini masih kelas 10, kalian masih punya kesempatan untuk mengubah nasib ya dengan berbagi nilai. Tapi kalau yang sudah kelas 12 ya pasrah ya, nilainya memang sudah dari semester 1 sampai semester 5 ya, jangan betul ya di sini. Rapat yang bisa digunakan mulai dari semester 1 sampai semester 5 ya. Semester 6 bagaimana? Apakah dibuang? Oh jangan ya. Kalau kalian tidak mengikuti di semester 6, maka kalian tidak lulus sekolah. Kalau tidak lulus sekolah, apa gunanya ikut SNMPTN? Jadi kalian harus tetap belajar di semester 6. Untuk kelas 12 ya, harus tetap belajar. Kemudian prestasi siswa ya, prestasi akademik adalah kecakapan, kemampuan dan prestasi dalam sekolah atau lembaga formal. Sedangkan prestasi non akademik adalah kecakapan, kemampuan dan prestasi di luar dari lembaga non formal atau sekolah. Nah, ini biasanya kalian menang-menang lomba ya, mungkin dari olimpiade atau mungkin yang dari SMK itu ya, olahraga itu yang juara, misalkan juara di bola pertandingan basket atau voli atau drum band, itu bisa ya digunakan faktor siswa. Kemudian ya, ini salah satu contohnya aja ya, nanti kita sharing banyak di belakang. Ini hanya contohnya, kita bongkar nilai rapotnya mahasiswa UB ini ya. Ini nilainya maba UB ya. Bagaimana kalian nanti mau menentukan SNMPTN ya, kalau misalkan
ini saat pandemi, biasanya kalian itu sebelum pandemi ya, kalau tahunnya tidak pandemi itu sampean hampir tiap detik tiap hari itu kalau ke BK. Saya tuh sampai kasihan lihat guru BK-nya itu mulai dari pagi sampai sore ya dikerobuti terus ya. Karena di sini ya kita terkendala pandemi ya, jadi mungkin kalian tidak bisa seintens sebelum pandemi seperti kakak-kakak kalian ya. Di sini maka kalian coba menganalisis nilai kalian sendiri, terutama yang dari SMA. Yang pertama dari ya. Memberitahu untuk 5 menit lagi, Bu. Oh ya, sebentar lagi ya. Di sini ya mata pelajarannya di sini untuk IPA ya ini sampai dari UB. Ini bahasa Indonesia, bahasa Inggris, matematika, fisika, biologi, kimia. Mulai dari kelas 10 semester 1 sampai kelas 12 ya, berarti semester 5. Ini kalian isi ya, kemudian di rata-rata. Di sini di rata-rata. Terus ini ketemu ini berapa? 88,02 ini. 88,02 ini ya, setidaknya kalian kalau melihat ini untuk menganalisisnya, bisa dilihat di sini di rata-ratanya ini. Contohnya ini matematika 91 dan fisika 92. Nah, ini kan kalian tinggi di sini ya. Kalian tinggi di sini berarti kalian bisa mengambil jurusan teknik. Nah, contohnya begitu. Terus kalian lihat teknik ini, perhatian ini nilainya kan naik nih. Dari fisikanya nilainya naik 85, 87, 92. Nah, ini konsistensi nilainya baik ya. Nah, ini juga termasuk peristiwa yang anomali ya. Anomali itu apa maksudnya di sini? Ternyata ya dia itu memilih FKG. Dari FKG ini di sini rata-ratanya di sini hanya 84 ya. Jadi nilainya naik turun yang dari kelas 10-nya 77 kemudian ini naik lah. Ini dia menurut saya dia mempunyai keberuntungan yang besar karena rata-ratanya sudah tinggi ya, walaupun naik turun ternyata mematahkan asumsi saya ya, tapi akan lebih baik jika kalian ya itu kan maksudnya hanya keberhasilannya hanya sekian persen, tapi lebih baik kalian melihat nilainya ini yang naik saja. Insya Allah nanti banyak keterimanya. Dicari yang paling tinggi ini. Kalau 88,02 ya, saran saya nggak mau dari mana-mana. Saya 88,02 kalian bisa memilih universitas yang akreditasinya A. Ya. Kemudian ini contoh dari UB ya. Nanti kita bongkar ke ini punyanya salah satu Pak UB juga. Nah, yang ini adalah UNER, yang ini Ursoshum. Kalau yang ini Saintek, dua-duanya yang satu FKG, yang satu TI, yang satunya ini adalah psikologi UNER. Ya, nanti kita bongkar di belakang, oke? Kesimpulannya seperti tadi ya, pemilihan jurusan disesuaikan dengan nilai rapot ya, dilihat rata-ratanya. Jika nanti kalian belum paham, kita bisa lihat nanti ya di YouTube, kalian bisa lihat sendiri. Ini hanya contohnya aja. Di sini lalu sertifikat ya, ini paling banyak yang ditanyakan. Sertifikat SNMPTN mana yang direkomendasikan dan mana yang tidak ya. Yang pertama adalah sertifikat olimpiade, sertifikat lomba akademik, sertifikat lomba non akademik, sama sertifikat kepengurusan OSIS. Nah, pertanyaannya begini, saya itu punya sertifikat, tetapi saya tidak menang lomba. Bagaimana ini? Ya, daripada kosong ya silakan isi aja ya. Mungkin jadi finalis atau apa, mungkin di universitas ternyata nah ini ada motivasinya juga besar. Nah, paling nggak dia punya kreativitas ikut lomba sehingga dapat sertifikat. Oke, kemudian jadi pengurus OSIS ya, jangan dikira jadi pengurus OSIS itu tidak menguntungkan ya. Ternyata di SNMPTN diakui ya, itu yang saya dengar ya beberapa tahun yang lalu itu yang jadi ketua OSIS ya, ketua OSIS itu diterima di IPB ya. Ya nanti coba aja ya. Nah yang tidak boleh ya, yang kalian tidak boleh lampirkan ini ya sertifikat rumah, jangan sampai ya.
Jangan sampai sertifikat rumah itu kalian jadikan untuk daftar di SNMPTN. Kemudian sertifikat seminar atau webinar yang kalian ikuti nggak boleh ya. Sertifikat tryout walaupun kalian ranking 1 paralel ya, tryout tidak boleh dimasukkan ya. Kemudian sertifikat workshop ataupun sertifikat bimbel ya, ini sangat dilarang keras, tidak boleh. Kemudian faktor lain ya, yang pertama prioritas pemilihan jurusan, yang kedua kebijakan khusus PTN, yang ketiga faktor pemerataan daerah. Nah ini faktor lain. Prioritas pemilihan jurusan, jika sebuah jurusan ramai peminat, maka akan susah juga ya kalau bersaing. Maka pilihlah jurusan yang sesuai minat dan bakat kamu ya. Cari yang jumlah kuotanya lumayan banyak ya, jadi kalian bisa bersaing di situ. Kemudian kebijakan masing-masing PTN. Proses seleksi SNMPTN harus perhatikan kebijakan khusus PTN seperti lintas jurusan dari IPA dan IPS. Aturan lintas jurusan biasanya diatur masing-masing PTN. Ya. Terus kemudian bagaimana seharusnya memilih PTN di SNMPTN 2021? Yang pertama, jika siswa memilih 2 PTN, ketika siswanya itu berada di luar Jawa, ya di luar Jawa, pengen ya, ini terutama yang di luar pulau Jawa, kayak Pulau Sumatera, Pulau Bali, Pulau mana lagi ya, Sulawesi, Irian ya, Madura termasuk pada enggak ya, Madura Jawa Timur ya, Madura. Nah di sini maka kalian ya kalau pengen kuliah di Jawa, maka pilihan pertama satu harus pasti sudah ada di Jawa. Oke, yang dari luar Pulau Jawa silahkan ya, silahkan milih langsung ditancapkan di pikirannya pilihan pertama saya akan kuliah di Jawa ya. Kemudian seleksi SNMPTN akan dilakukan pada PTN pilihan 1 terlebih dahulu. Sehingga daya kamu sudah terpenuhi di pilihan 1, maka PTN pilihan kedua tidak akan melakukan seleksi. Nah, ini kita harus berpikir ulang, terutama ini UB ya, UB sudah di radar di apapun itu bilang begini, dia tidak mau diduakan ya, tidak mau di nomor duakan, misal nomor 1. Jadi kalau kalian memang betul-betul minat di UB, silakan pilihan pertama UB ya, jangan jadikan UB pilihan kedua. Kalau UB kamu jadikan pilihan kedua, ya sudah, berarti kamu melewatkan kesempatan untuk diterima di jalur SNMPTN. Kemudian yang ketiga, karena peserta SNMPTN yang merasa kemampuan di tengah ke bawah cenderung tidak akan memilih program studi yang favorit. Ini ya, merasa kemampuan di tengah ke bawah. Ini membuat universitas-universitas ya yang semula tidak diminati, akhirnya peminatnya banyak ya. Jadi kayak tahun kemarin ada yang di UNER, ada yang ternyata peminatnya sedikit karena menganggap nilainya harus tinggi ke UNER lah itu ya. Jadi kita lihat sekarang sudah bentar lagi 5 menit lagi ya, 5 menit lagi. Oke, 5 menit lagi. 5 menit lagi. Ini sebelum memilih jurusan, yang pertama ya, kalian sebelum memilih jurusan, cek kategori jurusan, apakah itu masuk rumpun saintek atau sosum. Kemudian cek kuota penerimaan dan pesaing jurusan tersebut, dicek ya. Kemudian yang ketiga, cek akreditasi jurusan tersebut, apakah A, B, C ya. Kalau belum diakreditasi jangan diambil ya, nanti kasihan kalau lulus ya. Apalagi syaratnya untuk jadi CPNS itu minimal B ya, C itu nggak bisa ya. Jadi kalian harus betul-betul memilih jurusan ya. Kemudian cek biaya UKT jurusan tersebut ya. Cek misalkan biaya minimalnya yang dapat UKT berapa misalkan ya. Biasanya kalau yang di Mandiri itu sudah ada. Cuma kalau yang SNMPTN kan kita harus menyerahkan syarat-syarat ya buat akhirnya muncul nilai UKT itu. Nah, jadi kalian tanya. Untuk yang anaknya pegawai negeri ya, paling enggak ya standarnya banyak yang UKT itu ya. Jadi jangan minta keringanan. Nah. Kemudian cari tahu peluang karir 5 tahun ke depan. Nah, kira-kira kalau kalian mau memilih jurusan itu 5 tahun ke depan itu peluangnya bagaimana? Bisa kerja apa enggak? Nah, ini kalian harus pikirkan ulang. Nah, ini ada 10 ini lebih lengkap. Ada biaya praktikum ya, dilihat biaya praktikumnya kalau di kesehatan atau yang lain. Kemudian biaya hidup di kota tujuan tadi, bisa apa enggak? Tapi yang penting ya adalah apakah sudah sesuai dengan minat dan bakat kalian atau kemampuan diri kalian ya. Di situ. Terus selanjutnya jurusan yang terketat di SNMPTN ini ya. Untuk sosum ya, untuk sosum manajemen ilmu komunikasi
akuntansi, di sini manajemen, PGSD, sastra Inggris, pariwisata, AI, ini banyak ya. Banyak ini, bisnis digital juga. Kalau ini saintek ya, yang menguasai masih teknik informatika, farmasi, kedokteran gigi, ini masih ya, ilmu gizi, itu masih banyak. Kemudian, ya ini serba-serbi SBMPTN, ini ya, perhatikan 5 provinsi yang selalu meloloskan siswa terbanyak via jalur SNMPTN. Jadi diingat ya, nanti kalian ya, pejuang SNMPTN, ini dilihat provinsi mana saja yang banyak menerima siswanya melalui jalur SNMPTN. Pertama adalah Jawa Timur, Jawa Barat, Sumatera Utara, Jawa Tengah, dan Aceh. Ini saya dapat survei ya, ini dari 3 tahun terakhir, cuma yang saya tampilkan tahun 2020. Jadi kalian beruntunglah siswa di Jawa Timur ya, maka pilihlah yang Jawa Timur saja ya, karena kemungkinan kalian untuk SNMPTN adalah lebih besar. Kemudian rekomendasi PTN yang mempunyai peluang tinggi di Jawa Timur, ini ada 10, ITS, UNER, UB, UIN Malang, UIN Sunan Ampel Surabaya, Universitas Jember, Universitas Malang, UNESA ya, kemudian Universitas Trunojoyo Madura, UPN Veteran Jawa Timur. Nah, ini yang kalian paling mungkin jarang dengar ini ya, yang jarang dengar itu adalah Trunojoyo Madura sama UPN. Ini sudah mulai agak banyak yang mungkin tahun kemarin juga sudah ada, seolah mungkin tahun ini juga akan lebih banyak lagi. Kemudian rekomendasi PTN untuk siswa Jawa Timur ya, ini khusus Jawa Timur ya, yang peluangnya sedang, yang kemungkinan diterima tapi mungkin 50% ya. Di sini adalah IPB, ITB, Undip, UNS ya, Universitas Udayana, Universitas Pendidikan Ganesha. Nah ini kalau Udayana sudah terbukti nih, ada salah satu adik kita ya, alumni kita itu keterima di Universitas Udayana, jalur SNMPTN itu dengan jurusan akuntansi, ada yang itu ya. Kemudian ada lagi yang bahasa Sanskerta, ada juga. Kemudian masih serba-serbinya, ini ditanyakan, benarkah asal sekolah mempengaruhi seleksi SNM dan SBM? Untuk SNMPTN memang satu, betul mempertimbangkan asal sekolah. Yang kedua, terdapat ketentuan bahwa jika memilih 2 program studi, salah satu harus berada di PTN pada provinsi yang sama, yang saya jelaskan tadi ya. Kemudian untuk yang SBMPTN, asal sekolah nggak pengaruh ya, hanya hasil SBMPTN murni saja, yaitu menggunakan nilai UTBK. Nah ini, benarkah SNMPTN mengutamakan anak daerah? Iya, ini adalah salah satunya yang dari UGM ya. Dari UGM ini, tiap PTN sudah punya prioritas masing-masing. Nah ini tujuannya untuk pemerataan. Jadi kalau bisa itu kalau milih satu sekolah jangan semuanya pilih ke UB semua. Jangan ya, paling tidak ya sekolah itu kan akan mendapatkan berapa persen. Jadi kalau bisa disebar ya. Kalian kalau ada sudah temannya di UB, banyak di UB, nah kita ganti haluan universitas lain ya dengan jurusan yang sama kayak kita. Ini berapa pilihan jurusan yang tersedia di SNMPTN? Ini ada 2 pilihan. Ini tadi yang sudah saya jelaskan ya di sini. Boleh hanya pilih satu saja boleh ya, pilihan satu saja boleh. Kemudian ini memilih jurusan di SNMPTN 2021 ya. Pilih jurusan dan PTN yang benar-benar kamu inginkan di sini. Jika akan memilih 2 jurusan, ini ya satu provinsi masih sama tadi, boleh juga kombinasi S1 dan D4. Jika anak SMK memilih D4 Politeknik, maka diberi bobot lebih untuk indeks sekolah. Kesempatannya terima lebih tinggi. Jadi anak-anak SMK ya, jangan khawatir ya, pilih saja D4 Politeknik ya. Jadi kesempatannya lebih besar daripada anak SMA. Oke, jika hanya memilih satu jurusan, kita boleh milih di luar provinsi asal sekolah kita. Kemudian ini untuk jalur rapot khusus kelas 12, dicatat ya ini tanggalnya. SNMPTN 15 sampai 24 Februari, ini S1 PTN dan D4 Politeknik loh ya. Sekarang D4 Politeknik bisa masuk menggunakan jalur rapot SNMPTN. Kemudian SNMPN D3 Politeknik. Nah ini 11 Januari sampai 26 Maret. Nah ini masih ada kesempatan. Kalau kalian lolos SNMPTN, alhamdulillah. Kalau tidak lolos, mungkin kalian mau daftar SNMPN D3 boleh. Masih ada tanggalnya ya. Kemudian untuk SPAN PTKIN, untuk UIN IAIN STAIN, nah ini mulai 19 Januari sampai 17 Februari ya. Ini boleh segera kalian daftar. Kemudian ini SNMPTN akan dibuka ya. Nah, ini yang belum tahu apa bedanya SNMPTN dan SNMPTN.
Kalau SNMPTN ini tersedia untuk PTN dan Politeknik. Untuk S1 dan D4 yang bisa daftar sesuai dengan kuota sekolah. Pendaftarannya ini ya. Ini kena dengan SNMPTN ya. Kemudian yang SMPN ini hanya untuk Politeknik saja untuk D3. Yang bisa daftar direkomendasikan oleh pihak sekolah. Nah, ini ingat websitenya pendaftarannya yang pengen ke D3. Kemudian untuk yang lolos SNMPTN dan SBMPTN tahun lalu ya, ini kalau ada pertanyaan yang terutama yang tahun kemarin ya, yang apakah boleh mengikuti UTBK dari 21? Kalau dia lolos di SNMPTN tahun 2019, 2020, 2021, maka dia nggak boleh ya, nggak boleh mengikuti UTBK tahun 2021. Tapi yang belum lolos, yang belum keterima di SNMPTN, maka ya di sini kalian bisa mengikuti UTBK 2021. Ini tanpa mundurkan diri ya. Kemudian ketentuan SBMPTN, ya ini persyaratan untuk ikut SBMPTN. Di sini, ya. Untuk waktunya, mohon maaf. Sudah bisa ditambah lagi. Sudah bisa. Oh, untuk yang lain, untuk kemarin aja ya SBMPTN. Oke. Iya, baiklah. Saya akhiri presentasi saya. Pada saya banyak omong ya di sini. Karena memang waktunya sudah dibatasi, apalagi tadi sudah molor karena teknis, saya mohon maaf. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan silakan diketik ya, di komentar ataupun nanti bisa lewat moderator ya, bisa ya. Ya, oke. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.